Apa kesamaan antara Nazi dan Planned Parenthood? Coba kamu yang jawab. Sangat bagus, sangat bagus. Aku seorang penjelajah waktu dari tahun 25, dan aku datang ke sini untuk membunuhmu, Hitler. Jangan lagi, aku tidak akan pernah punya cukup waktu untuk menyelesaikan lukisan-lukisan ini dengan semua penjelajah waktu yang mencoba membunuhku. Iya, aku akan berhasil. Sebelum kamu menarik pelatuknya, boleh aku tanya kenapa? Kenapa kalian semua ingin membunuhku? Hah, bukankah itu sudah jelas? Aku orang progresif, seorang liberal, seorang pejuang keadilan sosial. Dan kamu adalah seorang fasis yang menerapkan rezim teror. Dan meskipun dampak dari kebijakanmu telah menghancurkan dunia selama puluhan tahun, sebentar lagi kami akan bisa merebut kembali Gedung Putih. Dan kami akan bisa menggunakan pemerintah untuk memaksa orang-orang mengikuti ide-ide hebat kami. Kamu ingin menggunakan kekuatan pemerintah untuk memaksakan ide-idemu kepada masyarakat. Saya juga. Itu. Apa? Itulah acaranya. Maksudku, siapapun yang menulis ini benar-benar jenius. Dan tentu saja, ini dari The Babylon Bee, dibagikan oleh Elon Musk. Benar-benar brilian. Selamat datang di Bushwick, teman-teman. Oke deh, mari kita lihat ini akan berujung kemana. Tidak. Kamu dan aku tidak punya kesamaan apapun. Maksudku, ada orang-orang di zaman kita yang punya ide berbahaya, dan kita harus membungkam mereka. Membungkam mereka yang tidak setuju denganmu. Aku juga melakukan itu. Sungguh luar biasa. Gerakan Nazi tidak akan mati bersamaku. Jangan bicara seperti itu. Aku tercerahkan, dan kamu sama buruknya dengan Hitler. Dengar, maksudku adalah kita sangat dekat untuk mewujudkan utopia selama kita bisa menyingkirkan beberapa kelompok orang yang tidak diinginkan. Ya, Maksudku, aku akan tertawa kalau saja aku tidak menangis di dalam hati. itu orang Yahudi. Ya, seperti orang Yahudi. Oh, Jadi di masa depan. Kamu juga tidak suka orang Yahudi? ya tidak. Tapi kami tidak percaya pada pemisahan semua ras seperti yang kamu lakukan. Maksudku, kecuali seperti upacara kelulusan dan asrama. Dan praktik perekrutan. Dan kebijakan penerimaan. Hal-hal seperti itu. Saya juga penggemar segregasi. Maaf. Saya harus tanya, apakah ini senjata api sungguhan? Atau ini semacam mainan untuk ini pistol suar? Saya berusaha untuk tidak mendukung budaya senjata beracun di Amerika. Saya sangat percaya pada pengendalian senjata. Pengendalian senjata. Ini juga salah satu ide saya. Larang orang-orang yang tak diinginkan memilikinya. Ya, lihat sini. Dan baju kamu. Ini adalah organisasi yang didirikan oleh Margaret Sanger, ya? Tunggu, kamu tahu tentang Margaret Sanger? Jawohl, tentu saja. Dia orang yang sangat menyenangkan. Maksudku, entah kalau kamu. Tapi video ini benar-benar membuatku sangat tidak nyaman. Tidak. Dia adalah pejuang hak reproduksi untuk pemberdayaan perempuan. Dan pemberantasan populasi yang tidak diinginkan melalui eugenika. Wanita yang brilian. Sangat menginspirasi. Saya harus menggunakan beberapa idenya dalam sistem layanan kesehatan yang dikelola negara kita. Layanan kesehatan yang dikelola negara? Itu bukan urusanmu, itu urusan kami. Tidak, itu benar-benar urusan saya. Apakah kamu tahu bahwa Nazi berarti Partai Buruh Sosialis Nasional Jerman? Nazi memang lebih mudah diingat. Partai Sosialis Demokrat apa gitu, teman-teman. Ya. Ada yang mulai sadar betapa jeniusnya ini. Nazi. Mudah banget diucapkan. Tidak. Ini nggak mungkin benar. Pasti ada kesalahan. Kita sama sekali nggak mirip. Kamu Adolf Hitler, diktator fasis sayap kanan yang jahat. Dan aku seorang feminis, pendukung keadilan restoratif dan vegetarian. Kamu seorang vegetarian. Aku juga. Oke, aku benar-benar bingung sekarang. Aku datang ke sini dengan tujuan yang jelas untuk membunuh panda paling jahat yang pernah hidup. Selain Ronald Reagan. Tapi sekarang setelah aku bertemu langsung denganmu, kamu sama sekali tidak seperti yang aku bayangkan.
Dan lukisanmu sebenarnya sangat bagus. Kamu menyebutnya apa? Aku menyebutnya ein Reich ohne Juden. Wow, Aku tidak tahu apa artinya, tapi itu terdengar indah. Memang begitu. Bukankah begitu? Nah, itu dia. Itulah alasan kenapa kamu harus melawan kelompok seperti DSA. Dan ideologi-ideologi gila ini yang telah mencitrakan diri mereka dengan sangat baik, padahal sebenarnya persis sama dengan ideologi-ideologi gila yang telah membunuh jutaan, 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 dan jutaan orang di masa lalu. Maksudku, konten seperti ini harusnya dilihat oleh lebih dari 5 juta orang. Ini harus dilihat oleh ratusan juta orang karena ini benar-benar membuatmu sadar betapa gilanya apa yang sedang kita hadapi. Mereka percaya pada ideologi Nazi. Ini tidak berlebihan. Maksudku, dengarkan saja apa yang dikatakan orang ini, yang merupakan salah satu ketua DSA. Jadi, kami akan menampilkan di layar beberapa hal yang menjadi bagian dari platform Anda. Benar atau salah tentang ini? Menghapus Senat. benar. Oke, gantikan jabatan Presiden dan Mahkamah Agung seperti yang kita kenal sekarang. Iya, Bubarkan ICE. Tentu saja, hapuskan perbatasan dan berikan amnesti kepada siapapun yang saat ini berada di Amerika Serikat secara ilegal. Sebagai rencana jangka panjang ya. Kamu tahu apa arti menghapuskan perbatasan? Itu berarti menjadi satu kekacauan besar yang campur aduk. Dan meskipun Nazi mungkin melakukannya dengan cara yang sedikit berbeda, mereka hanya mengambil alih negara-negara itu. Mereka seperti, siapa peduli dengan perbatasan? Kami hanya ingin mengambil alih pemerintah. Mari kita hapuskan. Mari kita hancurkan. Mari kita gunakan pemerintah untuk mendapatkan kekuasaan. Lalu singkirkan orang-orang di pemerintahan yang tidak kita sukai. Itulah yang mereka lakukan. Dan ingat, ada alasan mengapa orang-orang ini terus-menerus melawan sejarah. Mengapa mereka begitu terobsesi untuk merobohkan mural dan menulis ulang masa lalu. Seperti yang kita ketahui agar bisa membingkainya menjadi pola pikir korban. Atau bukan korban. Kamu tahu alasannya. Karena mereka tahu bahwa jika kamu melihat sejarah, perbandingannya akan menjadi sangat jelas. Jika kamu melihat sejarah, kamu akan belajar hal-hal dasar seperti sosialisme itu sangat berbahaya, dan ideologi Nazi juga berbahaya. Tapi jika kamu bisa menyembunyikan kebenaran dari orang-orang, maka mereka tidak akan melihat apa yang telah diajarkan masa lalu kepada mereka, dan mereka akan percaya apa saja yang disodorkan kepada mereka. Sekarang, ketika aku bilang DSA bertindak seperti partai Nazi dengan menggunakan sistem demokrasi, menggunakan sistem di mana mereka bisa dipilih masuk, lalu sepenuhnya membalikan itu, aku tidak melebih-lebihkan. Maksudku, dengarkan saja Hasan Pikir. Ini gila. Kepada para demokrat yang berkompromi, yang berdamai, dan yang mengkhianati kita. Tidak lagi kepada para demokrat yang akan berkolaborasi dan bekerja sama dengan para fasis, yang akan mendanai ICE, yang akan mendanai Israel, yang akan membantu meracuni planet ini, yang akan menipu para pekerja dan membantu para bos. Maksudku, lihat saja pakaiannya. Ya, lihat pakaiannya. Apakah itu terlihat seperti pakaian otoriter Nazi? Itu disengaja. Dan dengarkan apa yang dia katakan. Apakah kamu tahu bagaimana Nazi bisa berkuasa? Mereka melihat kehancuran yang terjadi di Jerman setelah Perang Dunia I, dan mereka mulai mendorong ideologi bahwa orang Yahudi yang bertanggung jawab atas masalah-masalah itu. Orang Yahudi adalah pihak yang menciptakan semua masalah. Orang Yahudi adalah alasan kehancuran negara, dan mereka mengambil orang-orang yang benar-benar ingin percaya dan mendukung negara. Lalu mereka membantu mereka untuk menyalahkan kelompok tertentu, dan membuat mereka percaya bahwa jika kita menyingkirkan kelompok ini, maka kita bisa kembali jaya. Dan bagaimana mereka melakukannya? Dengan membuat diri mereka terpilih ke dalam sistem demokrasi di Jerman dan kemudian mengatakan, siapapun yang tidak setuju dengan ini akan kami singkirkan. Setelah mereka berkuasa, mereka kemudian mengubahnya menjadi kediktatoran. Inilah yang persis dilakukan oleh orang-orang ini. Dan perbandingannya benar-benar gila. Siapa yang akan mendanai ICE? Siapa yang akan mendanai Israel? Siapa yang akan membantu meracuni planet ini? Siapa yang akan menipu pekerja dan membantu para bos? Kita tidak butuh demokrat seperti itu lagi. Kita akan datang, kita yang memimpin, kita yang memimpin, kita yang menentukan. We will become undeniable. Oke, jika kamu bertanya-tanya apa rencana mereka dan apa tujuan mereka, itulah jawabannya. Itulah yang sedang terjadi. Dan sudah saatnya orang-orang benar-benar menyadari hal ini.
Terima kasih atas perhatianmu terhadap masalah ini.